Bapak Ibu, sambil menunggu yang lain. Pak Azril Jackson, standby ya Pak Azril. Siap, hadir Pak. Oke. Selamat bergabung Bapak Ibu. Selamat pagi. Yang baru join ada Pak Alfarid Darwin ya, Pak Dedik Irawan, Pak Erdi. Terima kasih Pak sudah bergabung. Ada Pak Haryadi, Pak Hendra juga. Nah, ini Pak Hendra kayaknya coret-coret di layar ya Pak. Mungkin tidak sengaja Pak. Terus ada Pak Joananda Taufik, Pak Juli, Pak Khonsa Hanifa, Ibu ya, Ibu Khonsa. Terima kasih Pak Albert Joni dari Sukabumi. PT Eka Dharma Alvan juga ya, terima kasih sudah bergabung. Pak Azril, kita mulai saja. Sudah jam 9:10. Pak Singgi, izin kita bisa mulai ya. Baik, Pak Zulfikar, silakan. Oke, baik. Oke, Bapak Ibu semua, selamat pagi dan semoga sehat selalu. Senang sekali kita bisa bertemu di Kagama HS Talk hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, saya Zulfikar yang akan menemani Bapak Ibu semua di pagi ini ya. Pagi ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan juga tidak kalah menarik ya, yaitu sistem izin kerja. Jangan khawatir Bapak Ibu, kita akan kemas kegiatan ini dengan santai, interaktif, dan pastinya penuh insight ya, yang bisa langsung kita terapkan di tempat kerja. Jadi, siapkan kopinya, siapkan tehnya, kita sambil nyantai di sini, namanya juga Nangkring Kagama ya. Dan pastikan kamera serta mikrofonnya siap kalau nanti kita ajak diskusi. Oke, untuk mengawali acara pagi ini, pertama-tama mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon Bapak Ibu bisa menyelesaikan.
Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan himne Gajah Mada. Baik, sebelum kita ke acara utama ya, kita dengarkan sambutan dari pengurus Kagama HSE. Di sini ada Pak Singgi Paneka. Pak Singgi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Zulfikar. Izin Bapak semua, termasuk juga Bu Widi ya, sebagai narasumber atau pemateri pagi ini ya, izin menyampaikan beberapa informasi dan untuk teman-teman di Gagama SE, saya izin untuk membuka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang hadir ya secara Zoom di HSL Talk, agenda yang biasa atau rutin kita lakukan ya. Sedikit bercerita mungkin histori dari Kagama SE. Jadi Kagama HSE ini sudah cukup lama tapi masih terbilang muda. Berdiri sejak dari 2018. Dan mulai dari 2020 ya, kita mulai intens untuk kegiatan-kegiatan karena waktu itu juga kita sedang dilanda musibah ya, pandemi COVID-19 ya. Jadi eh, melihat kondisi itu, kita punya inisiasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan secara online, salah satunya dengan Kagama HSL Talk ini yang kita inisiasi bersama. Tapi kegiatan kita ini tidak terbatas dari teman-teman UGM saja. Jadi kita juga berkolaborasi dengan mungkin praktisi yang lain atau mungkin organisasi lain yang bergerak di bidang HSE. Ya, seperti yang kita ketahui hari ini, kita juga ada partner-partner juga ya dari eh, mitra kita atau mungkin rekanan kita juga ada dari organisasi ini ada Kagama HSE sendiri, HSE Praktisi dan HSE PT Media Tama dan juga sponsorship dari Harita juga PTBA dan dari Games. Ya ini sebagai eh, partner utama kita selama ini selama melaksanaan kegiatan eh, Gagama ASE. Dan untuk pagi ini izin Pak Zulfikar ya akan memimpin jadi moderator
dengan materi yang akan disampaikan dari Bu Widi Sofianti dari Pertamina terkait sistem izin kerja. Semoga selama acara berlangsung tidak ada kendala suatu apapun dan sharing-sharing yang ada di dalam agenda kita hari ini bermanfaat dan dapat memberikan berkah dan kontribusi langsung ke kita semua ya, khususnya dari praktisi HSE sendiri. Eh, Kemudian kami mohon maaf jika selama pelaksanaan ada yang kurang berkenan atau yang support-support yang kurang sesuai, mohon dimaafkan Bapak Ibu semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasinya dalam agenda hari ini untuk HSE Talk pagi ini. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya Pak Singgi. Sebelumnya kami sebagai penyelenggara juga kembali mengucapkan terima kasih yang sudah dengan senantiasa mendukung kami ya. Di sini ada Harita Nikel, Bukit Asam, Golden Energy Mines, kemudian ada Kagama HSE, HSE Praktisi, PT Media Tama, dan juga HSE Bogor. Terima kasih dan baik, sekarang kita masuk ke sesi utama di mana hari ini kita beruntung sekali karena ditemani oleh seorang profesional yang sudah berpengalaman dalam implementasi sistem izin kerja di berbagai proyek tentunya. Halo Ibu Widi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas Sul. Selamat pagi Kabar Bu? rekan-rekan semua. Ya, salam kenal semua. Sehat ya Bu Widi ya? Ya, Baik. Mungkin bisa sedikit bercerita dulu Bu, saat ini kegiatannya apa Bu? ya, alhamdulillah Mas. Pagi Bapak Ibu sekalian, mungkin ini background kita banyak eh, dari background berbeda ya. Mungkin ini aku lihat ada yang dari mining, ada dari industri dan lain-lain. Untuk kegiatan saat ini sih, saya masih di project Departemen Project PHEOSES. Untuk saat ini kita sedang ada project EPC kontrak untuk new pipeline. Jadi untuk penggelaran pipa di area Kepulauan Seribu sih Mas untuk project saat ini. Oke. Itu mungkin Mas untuk kegiatan saya saat ini. Baik, makasih Ibu Widi. Jadi kita senang sekali kedatangan Ibu Widi. Beliau juga saat ini masih aktif di PHE Bu ya. Dan kalau pengalamannya itu dari tahun 2013 sampai dengan saat ini di Pertamina Hulu Energi. Dan sebelumnya pernah di PT Sandos Indonesia dan juga di PT Pratama Abadi Industri. Ya. Menarik sekali teman-teman, dan untuk sesi kita hari ini Ibu Widi akan menyampaikan materi selama kurang lebih 50 menit, Bu. Kemudian nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kemudian juga supaya lebih seru lagi, akan ada 5 penanya terbaik yang dipilih langsung oleh Ibu Widi di akhir sesi. Jadi silahkan siapkan pertanyaan terbaik Bapak Ibu semua. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan langsung pemaparan dari Ibu Widi mengenai sistem izin kerja, waktu dan layar. Saya persilahkan untuk Ibu Widi. Silahkan Bu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuai dengan semangatnya Waalaikumsalam. Mas Sol, kita sekarang santai aja karena di sini pun saya bukan menyampaikan materi, tapi saya juga ingin sharing session ya sama teman-teman sekalian terkait sistem izin kerja aman yang mungkin dari background kita yang banyak di sini, ada yang dari mining, ada yang dari oil and gas, ada yang dari manufaktur, pasti nggak ini ya, nggak asing untuk tahu apa sih izin kerja itu gitu ya. Cuman di sini yang saya mau menekankan bukan izin kerjanya, tapi sistem izin kerja amannya, atau kalau di
teman-teman sekalian pernah dengar yang namanya SIKA ya untuk oil and gas. Mungkin ada teman-teman yang sebelumnya ada yang jadi kontraktor dari Pertamina Hulu Energi khususnya SAU, itu tahu SIKA, sistem izin kerja selamat. Jadi SIKA itu apa sih atau sistem izin kerja itu apa sih? Jadi untuk kita tahu ya, kalau misalnya di tempat kerja kita itu walaupun merasa aman, tapi masih aja ada potensi-potensi bahaya tinggi, terutama yang melibatkan apabila ada teman-teman khususnya mining ya, itu risknya tinggi, termasuk oil and gas juga, di mana kita harus menyiapkan sistem pengendalian yang baik itu potensi bahaya yang menyebabkan cedera serius, ya insiden kan larinya ke cedera kepada personil, kerusakan peralatan, pencemaran lingkungan, atau reputasi. Nah, jadi untuk SIKA atau sistem izin kerja ini bukan hanya form izin kerja, mungkin untuk teman-teman ada yang pernah dengar yang namanya surat izin kerja ya. Nah, itu tidak hanya sebuah form, mungkin di sistem ini kita ada yang namanya sistem manajemen risiko dan manajemen bekerja dengan aman. Mungkin bisa di next, Mas. Mas, siapa ini? Untuk presentasinya. Oke, jadi sistem izin kerja adalah sistem formal yang bentuknya dokumen tertulis, jadi bukan hanya permit aja atau PTW saja, yang memberikan wewenang untuk melakukan suatu pekerjaan yang berisiko setelah bahaya itu telah jadi kita harus mengidentifikasi dulu bahayanya, terus menganalisis dulu atau risk assessment, melakukan tindakan perbaikan, dan semua pihak terkait memberikan persetujuan. Maksudnya di sini tuh harus ada komunikasi tertulis. Kalau di oil and gas sendiri, lahirnya SIKA ini karena adanya insiden Piper Alpha. Mungkin teman-teman bisa nanti singgah sebentar ke YouTube. Kalau misalnya ada waktu, silakan ada yang namanya Piper Alpha Disaster, di mana di sana ada korban yang cukup banyak karena adanya blow up atau ledakan. Karena penyebabnya itu karena tidak ada dokumen tertulis atau komunikasi tertulis antara regu 1 dan regu 2 seperti itu, nanti boleh dilihat. Nah, lahirlah sebuah sistem izin kerja. Jadi untuk sistem keizin kerja ini bukan hanya form izin, jadi ini adalah sebuah mekanisme manajemen risiko yang memastikan bahwa pekerjaan berbahaya dilakukan dengan aman. Seperti yang kita ketahui ya, walaupun kita bekerja di kantor, bahaya itu pasti tetap ada. Nah, itu perlu SIKA nggak? Nggak usah, karena kan mungkin untuk di kantor itu adalah rutin. Cuman kalau misalnya teman-teman di lapangan, khususnya yang mining dan oil and gas, sangat penting untuk penerapan sistem izin kerja ini. Sebenarnya filosofinya itu, kenapa sih harus ada sistem izin kerja? Jadi, menjamin semua pekerjaan itu dilakukan dengan cara terencana, terkoordinasi, dan terkendali. Terus, sehingga dapat mencegah kecelakaan kerja, baik itu kebakaran, ledakan, keracunan, dan maupun kerusakan aset. Next, Mas, izin. Jadi untuk tujuan penerapan SIKA ini, tentunya kita ingin melindungi pekerja karena kita pun walaupun kita orang HSE ataupun orang-orang superintenden dan siapa-siapa termasuk pekerja. Jadi melindungi pekerja dari kecelakaan, terus mengendalikan risiko sebelum bekerja, menumbuhkan budaya keselamatan kerja, terus menjamin koordinasi antara manajemen dan pengawas kerja. Jadi intinya sebenarnya tujuan penerapan SIKA ini balik lagi ke semangat kita, yaitu zero incident dan budaya safety first ya di lingkungan kerja. Jadi harapannya sih setelah memahami atau setelah menerapkan sistem izin kerja ini, kita lebih disiplin dan memastikan setiap pekerjaan berisiko tinggi dilakukan dengan aman sih, seperti itu. Next. Nah, karena ini kita berbicara tentang sistem ya. Untuk sistem tentu kita di sini ada yang namanya
PDCA, Plan, Do, Check, Action. Jadi konsepnya sama dengan sistem manajemen lainnya. Jadi kita dipakai supaya melaksanakan izin kerja selalu terstruktur dan bisa ditingkatkan terus-menerus. Untuk plan ini, tahapan yang pertama itu merencanakan pekerjaan. Jadi tidak ada pekerjaan yang tidak terencana untuk sistem izin kerja ini. Jadi semua pekerjaan itu harus direncanakan dari awal, tidak ada yang namanya dadakan kecuali emergensi ya. Emergensi respon itu tidak bisa diperkirakan, jadi memang khusus untuk penerapan izin kerjanya juga. Jadi di plan ini mungkin teman-teman atau Mas Zul ya pernah dengar kalau di 12 elemen SIKA, kalau di Pertamina Ya. sendiri, itu yang pertama di plan itu adalah kita harus menentukan dulu prosedur-prosedur, kebijakan, terus tugas dan wewenang, tanggung jawab siapa, itu harus ditentukan dulu di plan. Terus kita juga harus menentukan juga strategi implementasinya. Contoh strategi implementasinya, kalau misalnya pekerjaan yang lifting atau misalnya blasting itu kritikal. Nah, atau misalnya pekerjaan hot work. Kita atur dulu nih strategi implementasinya. Ini siapa yang akan menjadi pengawas pekerjaannya, yang akan mengakses atau mengidentifikasi bahayanya siapa, dan yang akan meng-approve atau menyetujui sistem izin kerjanya siapa. Nah, ini adanya di plan. Termasuk juga apabila ada SIMOP ya, simultan. Jadi SIMOP, seperti yang kita ketahui, SIMOP adalah pekerjaan yang berbarengan. Ini jangan sampai pekerjaan kita malah membahayakan orang lain. Nah, itu tetap harus kita rencanakan dulu ya, Mas Zul dan teman-teman. Jadi intinya di plan ini, jangan memulai pekerjaan sebelum rencana safety-nya itu matang. Jadi nggak gerusak-gerusuk, terus prosedurnya belum ada atau prosedurnya belum siap, kita sudah pengen kerja, terus siapa yang ngawasinnya asal jalan aja gitu kan. Di sistem ini jangan seperti itu, diharapkan sih di tahapan ini perencanaan pekerjaan itu baik. Contoh kalau misalnya pekerjaan lifting plan-nya ada, pekerjaan welding hot package-nya ada, seperti itu. Terus ini kan siklus ya untuk sistem izin kerja, plan, do. Nah, setelah kita buat rencana, barulah pekerjaan dijalankan sesuai izin kerja yang telah diterbitkan. Boleh nggak kalau misalnya yang terbitkan orang lain, terus yang melaksanakan orang lain gitu kan. Nah, itu nanti akan diatur pada saat handover ya. Jadi intinya untuk do ini, apa yang kita rencanakan, apa yang kita buat itu harus diikuti, termasuk prosedur, termasuk emergensi responnya, termasuk pelaksanaannya nanti siapa harus sesuai dengan prosedur atau plan yang sudah kita buat ya di awal. Jadi jangan sampai kita buat sikanya apa, terus yang dikerjakannya apa. Jadi untuk di plan ini termasuk juga kajian resikonya, di mana kajian resikonya kita lihat risk assessment, karena secara ya untuk risk assessment ini adalah jantungnya dari kita ya untuk menentukan mitigasi risiko. Jadi kajian risiko itu jangan sampai ini JSA asal ada JSA aja tapi tidak sesuai dengan pekerjaan atau tidak dapat diimplementasikan untuk pengendaliannya. Nah, untuk di DU ini termasuk juga komunikasi tertulis. Jadi maksud komunikasi tertulis di sini itu apa? Jadi untuk komunikasi tertulis itu segalanya itu harus dicatat, baik itu permit yang akan dibuka atau izin kerja yang akan dibuka, terus orang-orangnya yang akan terlibat itu siapa, dan dikomunikasikan kepada yang punya area atau pemberi kerja. Kita lanjut ke ada yang namanya cek, yaitu ini tahapan pengawasan. Pengawasan dari manajemen memastikan ini pekerjaan tuh benar-benar berjalan sesuai dengan izin. Jadi kalau misalnya ada bahaya baru atau potensi baru, nanti dievaluasi di lapangan. Berarti apa? Kalau misalnya ada bahaya baru, berarti risiko atau kajian risikonya harus kita ubah.
termasuk mitigasi atau pengendalian yang kita ambil dari bahaya yang baru muncul itu harus dapat kita mitigasi atau kita kendalikan bahaya baru. Contoh nih, apabila kalau misalnya di laut ya, kalau di offshore tuh yang bahaya yang tidak terduga adalah weather atau cuaca buruk. Nah, ketika kita buka SIKA atau sistem izin kerja aman, sistem izin kerja, terus kita tidak sebelumnya kita buka tuh cuaca masih baik-baik aja, masih apa namanya masih weathernya masih anginnya masih bagus, terus ininya masih bagus, tapi pada saat kita melakukan pekerjaan tiba-tiba cuaca buruk. Nah, berarti kan itu ada potensi bahaya baru lagi. Otomatis risk assessment atau penilaian resikonya harus berubah juga disesuaikan dengan kondisi atau bahaya yang ada di tempat kerja. Itu fungsinya kita mengecek. Selain itu juga kita ada yang namanya X, yang keempat ya, dalam sistem manajemen tuh tahapan terakhir dari tindakan perbaikan. Dari cek tadi, kalau ditemukan kekurangan atau perbaikan prosedur pada sistemnya, itu harus kita cek kembali untuk tujuannya biar ke depan. Jadi izin kerja ini jadi lebih efektif dan aman lagi. Ini pengecekannya melalui apa? Contoh kalau misalnya di kami, di perusahaan tempat saya bekerja itu ada yang namanya inspeksi mingguan. Jadi mengecek kualitas izin kerja yang ada, termasuk risk assessment atau penilaian resiko itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah prosedur atau belum, seperti itu. Atau ada yang kekurangan atau lack of control dari prosedur atau dari sistem izin ini apa. Nah, ini penting, itu biasanya dilakukan tiap minggu, atau dilakukan tiap bulan. Tiap bulan, biasanya kalau bulan itu ada tinjauan bulanan, kalau misalnya tahunan itu ada yang namanya audit tahunan. Jadi itu terpisah dari audit internal audit yang mungkin teman-teman ada yang audit SMK 3, ISO, bla bla bla. Nah, kalau misalnya untuk penilaian sebaiknya sih untuk sistem kerja ini, untuk auditnya dinilai terpisah dari itu agar lebih komprehensif sih. Seperti itu. Tapi dibalikan lagi kepada kebijakan perusahaan masing-masing. Nah, dengan ini kan siklus ya Mas Zul ya dan teman-teman untuk sistem Ya. izin kerja ini, jadi ntar abis action balik lagi ke plan lagi, do check action. Jadi diharapkan sih untuk pada saat atau adanya audit itu atau misalnya ada kejadian-kejadian insiden itu bisa dijadikan pembelajaran untuk memperbaiki sistem sih. Jadi sistem izin kerja itu bukan cuman jalan sekali aja, tapi tetap berputar, berkembang, jadi agar tujuan kita keselamatan kerja selalu terjaga. Next, Mas. Nah, untuk izin kerja ini berdasarkan dari saya ngambil dari beberapa modul training juga untuk Pertamina. Mungkin teman-teman bisa lihat ada di online ya, di Script atau lain itu ada, biasanya suka ada dipublish atau di YouTube. Untuk Pertamina sendiri saya ambil juga dari OSHA. Ini untuk izin kerja ini biasanya disesuaikan dengan kebijakan dan prosedur perusahaan masing-masing ya. Kalau yang ada di lingkungan Pertamina sendiri ada 4, ada hot work, ada critical work, ada general work, ada breaking containment. Jadi untuk hot work ini pekerjaan menggunakan api terbuka, biasanya permitnya atau izinnya itu warna merah. Contohnya pengelasan, kayak gitu. Untuk critical work itu permitnya warna kuning. Contohnya ya ini pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya kritikal, bisa itu grinding di area open flame atau melaksanakan lifting. Nah, untuk general work ini pekerjaan yang sifatnya maintenance kecil ya, seperti pengecatan, seperti itu. Untuk breaking containment ini pembukaan breaking ya, containment yang mengakibatkan atau berpotensi adanya hydrocarbon release. Selain itu juga saya ambil juga dari beberapa literatur ya, ada
izin kerja yang lumrah itu biasanya ada izin kerja umum, ini pekerjaan-pekerjaan umum, general work, terus ada izin penggalian, ada izin kerja khusus, ini dari beberapa literatur saya ambil. Jadi sebenarnya untuk jenis izin kerja ini disesuaikan dengan identifikasi atau kebijakan dari perusahaan masing-masing. Oke. Jadi perlu diingat juga untuk jenis izin kerja ini berbeda antar perusahaan, tapi intinya izin kerja ini dipakai supaya setiap pekerjaan berisiko bisa lebih aman dan terkendali. Nah, apabila memang Bapak Ibu praktisi yang di tempat kerjanya untuk pengaturannya hanya sampai sebatas pembuatan permit atau permit to work, mungkin nanti boleh menjadi masukan atau misalnya insight dari teman-teman, lebih baik sih untuk izin kerja ini dibuat sistem. Jadi sistemnya mulai dari plan, do, check, action untuk permitnya. Kita next, Mas. Oke. Untuk alur proses izin kerja ini sama, mungkin beberapa teman-teman juga sudah pernah atau melaksanakan atau mengimplementasikan. Jadi yang pertama-tama untuk alur prosesnya, proses dimulai dari pemohon yang mengajukan izin kerja, biasanya pekerja atau kontraktor yang melakukan pekerjaan. Nah, di sini kalau misalnya di kami, di lingkungan SHU sendiri, kita sebutnya pemohon ini atau yang mandor yang akan melakukan pekerjaan disebut performing authority. Nah, ini biasanya penyebutannya berbeda-beda tiap perusahaan. Kalau dulu ada yang namanya peminta kerja atau pemohon kerja, kalau di kami ada performing authority. Ini balik lagi ke prosedur yang dimiliki oleh perusahaan masing-masing. Cuman ini alur prosesnya idealnya seperti ini. Untuk selanjutnya setelah pemohon mengajukan izin kerja, nanti lakukan identifikasi bahaya atau kajian resiko. Jadi sebelum kerja dimulai, diharapkan semua potensi bahaya dipetakan dan langkah pengendaliannya disiapkan. Kalau kita ingat lagi ya, kalau misalnya di mungkin AK3 umum atau ada teman-teman yang background-nya K3, ada K3 keselamatan kerja, mata kuliah keselamatan kerja, itu ada yang namanya AREK ya. Di sini AREK itu antisipasi adanya diidentifikasi bahaya dan risiko. Jadi kita sebelum bekerja itu kita harus antisipasi dulu bahaya apa sih yang akan timbul pada saat pekerjaan kita lakukan. Nah, ini untuk tools-nya ini balik lagi ke teman-teman masing-masing ya. Dan sesuai dengan prosedur perusahaan yang masing-masing, identifikasi bisa menggunakan HIRA, JSA, dan lain-lain. Nah, dilanjut setelah identifikasi bahaya, mungkin ini bisa berbarengan juga dengan pemeriksaan lapangan atau verifikasi lapangan. Jadi ini fungsinya adalah untuk memastikan bahwa kondisi lokasi kerja ini sesuai dengan yang direncanakan dan tidak ada bahaya tambahan yang terlewat. Jadi kita jangan sampai identifikasi bahaya atau HIRA DC atau JSA atau bowtie yang kita bikin itu sudah bagus tapi ternyata tidak dapat diimplementasikan atau pengendaliannya tidak alarab seperti itu. Jadi kita tetap harus memverifikasi dulu apa yang kita tulis itu sesuai atau dapat diimplementasikan di lapangan. Selanjutnya setelah pemeriksaan lapangan, kita juga harus bisa memastikan juga contoh kalau misalnya kita bekerja dengan listrik, lotonya sudah terpasang atau misalnya kita mau melakukan penggalian ground disturbance gitu. Pastikan juga kita punya blueprint nih. Jangan sampai kita melakukan penggalian, kita nggak tahu ternyata di dalam tanah yang kita gali ada kabel optik atau ada kabel listrik sehingga menjadi potensi atau bahaya baru. Jadi penetapan syarat-syarat pengendalian itu harus dilakukan di awal. Ini bisa dilaksanakan dengan peminta kerja atau pemohon kerja dengan pemberi kerja atau performing authority dengan area authority yang tahu area wilayahnya di sana tuh ada apa aja, seperti itu. Ini juga kita mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung, contoh blueprint lah, atau kalau misalnya untuk kelistrikan PNID-nya dan lain-lain. Ini
di penerapan persyaratan pengendalian resiko. Jadi teman-teman harus pastikan juga PD yang sesuai, atau apakah kita perlu firewatcher di sana. Contoh misalnya di area-area yang membutuhkan firewatcher itu apa? Misalnya kita melaksanakan hot walk di area yang berpotensi ada gas release, ada firewatcher dan juga AGT. Perlu nggak itu? Nah, itu harus ditetapkan di awal sebelum kita melaksanakan pekerjaan. Setelah itu, kita tetapkan syarat-syarat pengendalian risiko. Setelah menetapkan syarat-syarat pengendalian risiko, kita baru masuk ke tahap penerbitan dokumen izin pekerja. Nah, dokumen ini harus ditandatangani oleh pihak-pihak terkait. Contohnya, ada nggak teman-teman bekerja di satu area, tapi pekerjaannya 2 regu atau 2 tim. Nah, mereka tuh harus tahu kalau misalnya pekerjaan itu tidak beresiko untuk pekerjaan lain atau pekerjaan orang lain tidak beresiko dengan pekerjaan kita. Nah, ini perlu adanya penandatanganan atau confirm dari beberapa pihak yang terkait. Nah, selain itu, setelah penerbitan, pada saat pelaksanaan pekerjaan, di sini pekerja harus benar-benar tahu. Jadi teman-teman sebagai pemohon pekerjaan atau performing authority itu harus menyampaikan kepada regu atau teman-teman tim yang bekerja di bawahnya, menyampaikan apa aja. Biasanya kan kita kalau mau memulai pekerjaan ada yang namanya toolbox talk, safety talk, atau bahasanya macam-macam ya. Nah, ini harus disampaikan juga. Jadi, kita akan bekerja penggalian pada pagi ini, misalnya. Penggalian pada saat ini cuacanya seperti apa, harus mengetahui juga kondisi regunya bagaimana, ada yang sakit apa tidak, fit to work ya. Fit to work sangat penting ya, teman-teman. Hal yang tidak bisa dilepaskan dari safety adalah fit to work, karena penyumbang beberapa human error adalah fit to work. Terus kita juga harus tahu emergency responnya. Kalau misalnya terjadi keadaan darurat, teman-teman di bawah kita harus kemana, lari kemana, evakuasinya. Seperti itu, harus disampaikan juga. Termasuk bahaya-bahaya, karena hak pekerja kan mengetahui ya, bahwa bekerja dengan aman ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, kita berhak apabila kita itu bekerja dengan aman. Pastikan bahwa pengendalian sudah dilaksanakan sesuai dengan JSA dan disampaikan kepada tim kita. Ini loh pengendaliannya, seperti ini harus disampaikan pada saat di awal pelaksanaan pekerjaan. Nah, selama pelaksanaan pekerjaan, ini harus ada monitoring dan pengawasan lapangan. Biasanya, kalau misalnya di perusahaan tempat saya bekerja, untuk pengawasan lapangan ini dilaksanakan oleh performing authority dan area authority ya. Untuk performing authority itu atau mandornya itu tidak boleh bekerja sesuai dengan pekerjaan yang diawasinya. Contoh, dia mengawasi penggalian, dia ikut ngegali, itu tidak diperbolehkan ya. Karena kenapa? Karena performing authority ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengetahui atau mengidentifikasi bahaya-bahaya yang baru timbul dan segera untuk memitigasi. Jadi either dianya mau ke toilet pun pekerjaan harus di stop dulu kalau misalnya tidak ada performing authority atau tidak di bawah pengawasan. Setelah pekerjaan selesai, maka kita perlu juga memverifikasi lapangan. Jadi ini dicek dulu nih, apakah pekerjaan benar-benar tuntas atau pekerjaan ini kita sudah tinggalkan itu dalam kondisi sudah aman. Contoh, kalau misalnya kita pada saat kita menggerinda atau menggunakan benda berputar ya, pastikan kita selesai pekerjaan itu dia itu tidak terpasang sama listrik. Jangan sampai kita meninggalkan pekerjaan, meninggalkan bahaya baru untuk orang lain. Jadi pastikan bahwa pekerjaan selesai, di lapangan juga sudah clean, intinya ada yang sebutan masuk bersih, keluar bersih. Jadi jangan sampai kita meninggalkan bahaya baru untuk orang lain. Jadi pastikan juga. Nah, apabila memang pekerjaan masih ada atau misalnya kita melaksanakan 2 shift, itu perlu ada yang namanya handover pada teman shift selanjutnya.
Dan itu perlu dicatat kalau misalnya di kami itu ada yang namanya PTWC, Permit to Work Controller, dia yang mencatat berapa sih permit yang open pada pagi ini, berapa permit yang close pada sore ini, berapa yang open pada sore ini, itu dicatat. Jadi ada komunikasi tertulis antara kru 1 dan kru 2. Jadi jangan sampai jadi kita sudah melaksanakan A, kita mengendalikan bahaya, tapi kita tidak menyampaikan kepada teman kita untuk atau tim selanjutnya. Jadi harus ada yang namanya handover secara tertulis. Tahapan terakhir yaitu penutupan izin kerja, artinya dokumen izin kerja ini secara resmi ditutup dan lokasi dikembalikan dalam kondisi normal. Nah, kalau misalnya ditanya nih, berapa sih validasi permit, itu tergantung lagi ya. Kalau di area SHU sendiri, di lingkungan saya bekerja, itu permit itu validasinya 7 hari. Jadi, kalaupun misalnya pekerjaannya belum selesai, 7 hari tetap permitnya harus ditutup, diganti dengan permit baru dan ditutup pada saat penutupannya itu pada saat shift kerja sudah berakhir, nanti di-open lagi oleh shift lainnya. Oke, next. Next, Mas. Oke, untuk kajian resiko, mungkin teman-teman sudah tahu ya mengenai kajian resiko ini. Kalau misalnya orang HSE, udah familiar lah ya. Ini pedangnya kita untuk menentukan program ataupun memitigasi bahaya di tempat kerja, karena bahaya itu tidak bisa dihilangkan, tapi bisa kita kendalikan dan kita turunkan untuk risikonya ya. Jadi kalau kita bicara izin kerja, salah satu tahap paling penting adalah kajian risiko ya, teman-teman sekalian. Kenapa? Karena di sini kita bisa memastikan semua bahaya teridentifikasi dan ada langkah pengendaliannya yang sesuai. Jadi untuk langkah pengendalian sebisa mungkin harus masuk akal, harus sesuai dengan budget. Yang pertama, seperti yang kita ketahui, karena ini kajian risiko ini dilakukan metodenya sistematis. Yang pertama yaitu identifikasi bahaya, seperti yang kita ketahui. Di sini kita cari tahu dulu nih, potensi apa atau bahaya apa di pekerjaan yang akan kita lakukan. Misalnya ada kita mau pasang plafon gitu kan. Di sana apa sih hazardnya? Hazardnya kita bekerja di ketinggian. Yang menjadi hazard kan ketinggiannya. Berarti eventnya kita jatuh dari ketinggian. Nah, ini harus diidentifikasi. Atau misalnya kita mau melaksanakan pemurnian dengan menggunakan bahan kimia. Berarti hazardnya apa? Bahan kimianya. Nah, kita juga harus tahu bahan kimia yang kita gunakan apa, itu melalui MSDS atau melalui prosedur yang sudah disiapkan. Jadi, hal yang pertama itu secara metode sistematis yaitu identifikasi bahaya dulu. Terus dilanjut ke evaluasi resiko. Setelah bahaya teridentifikasi, kita harus mengevaluasi nih, seberapa besar sih kemungkinan bahaya itu terpapar pada pekerja dan terjadi, dan seberapa parah akibat kalau misalnya pekerja itu betul-betul terpapar. Itu ada di evaluasi risiko. Langkah selanjutnya yaitu tindakan pengendalian. Dari hasil evaluasi tadi, kita lakukan langkah-langkah pengendalian yang tepat. Mungkin teman-teman masih ingat ya, pengendalian yang paling utama itu adalah eliminasi, substitusi, engineering control, administrasi kontrol, APD. Jadi saya sih menyarankan teman-teman pada saat melakukan kajian resiko ini jangan langsung nembak ke APD karena APD adalah pengendalian yang kurang efektif. Jadi sebisa mungkin kita cari dulu pengendalian yang paling atas sesuai dengan hierarchy of control baru ke bawah. Karena lebih efektif yang atas dibanding yang bawah ya untuk pengendalian. Oke, next. Waktu saya bentar lagi ya Mas Jul ya, 8 menit lagi kayaknya. Ya, 8 menit lagi, Bu. Iya. Oke, ini macam-macam metode penilaian keselamatan. Mungkin di tiap perusahaan akan berbeda untuk metode atau tools untuk penilaian risikonya. Nah, ini kenapa sih saya bahas penilaian risiko? Karena di SIKA ini sebelum kita melakukan tadi ya, kalau misalnya kita lihat ada identifikasi bahaya, ini sangat penting. Kita masukkan ke dalam sistem izin kerja aman di tahapan do.
yaitu kajian resiko. Nah, macam-macam metode penilaian risiko keselamatan, ini kita familiar sekali ya dengan yang namanya JSA, Job Safety Analysis. Ini untuk JSA, atau mungkin ada yang pernah dengar ya, yang pernah bekerja di area lingkungan Pertamina mungkin ya, ada yang namanya L2RA gitu kan, L1RA. Nah, ini hampir sama dengan JSA. Jadi kalau L2RA hampir sama dengan JSA atau HIRA DC ya. Tapi sekarang sudah tidak dipakai lagi, kita pakai JSA juga untuk SAU. Jadi untuk JSA sendiri ini fokusnya itu ke setiap langkah kerja. Jadi tiap step by step kita breakdown, kita jabarkan langkah kerjanya, tiap tahap, bahayanya apa, terus pengendaliannya apa, itu adanya di JSA. Nah, untuk risk matrix mungkin kita tahu juga kita punya risk matrix, ada yang 5x5, ada yang 6x5, itu tergantung lagi ke filosofi atau ideologi dari perusahaan. Ini risk matrix itu cara yang paling sederhana dengan menilai tingkat kemungkinan dengan tingkat keparahan. Biasanya ada faktor pengalinya untuk menentukan risiko. Jadi biasanya sih probability dikali severity ya untuk menilai risiko. Ada juga beberapa perusahaan yang menggunakan FMEA, Failure Mode and Effect Analysis. Ini biasanya sih dulu waktu saya di manufaktur, ini dipakai di industri manufaktur atau proses analisis potensi kegagalan dan dampaknya, bagaimana cara pencegahannya. FTA itu hampir sama juga dengan FMEA. Ini pendekatannya diagram pohon, mencari akar penyebab dari suatu kegagalan atau kecelakaan. Yang sering dipakai, yang saya sering lihat dari beberapa kontraktor, itu ada HIRA DC atau HIRA. Biasanya mereka sering pakai ini beberapa kontraktor. Dan beberapa perusahaan juga. Ini singkatan dari Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control. Jadi ini metodenya kenapa banyak dipakai, karena mungkin lumayan lengkap, mencakup identifikasi, penilaian, sampai langkah pengendalian. Biasanya juga di sana ada melibatkan risk matrix juga. Terus untuk bowtie analisis, untuk di kami pun menggunakan bowtie analisis, ini biasanya bowtie ini untuk proses safety. Proses safety mencari, ini diagramnya itu mirip dasi kupu-kupu, kenapa disebut bowtie. Ini menggambarkan penyebab bahaya dari satu sisi dan konsekuensinya di sisi lain plus pengendaliannya. Untuk HAZOP ini biasanya dipakai oleh teman-teman di proses, biasanya dipakai untuk instalasi proses kimia atau industri besar, fokusnya kepada deviasi operasi normal, deviasinya apa, konsekuensinya apa. Biasanya sih bergabung kalau di ini HAZOP atau HAZIP dan lain-lain, kayaknya banyak untuk teman-teman untuk istilah-istilahnya. Jadi intinya ada banyak metode penilaian risiko. Silakan teman-teman tinggal pilih atau melaksanakan dari perusahaan yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaannya dan jenis pekerjaannya. Oke, next. Nah, ini kenapa saya sounding bahaya atau hazard, karena beberapa kali saya audit atau saya review dokumen-dokumen dari teman-teman kontraktor ya, khususnya kontraktor yang di bawah saya itu masih belum bisa membedakan apa itu bahaya, apa itu risiko, apa itu event. Jadi ini penting penyesuaian kajian risiko untuk menentukan bahaya terkait ya pekerjaan suatu konsepnya. Jadi harus kita balik lagi. Kadang-kadang ada yang nulis bahaya terjatuh. Sebenarnya kalau misalnya terjatuh atau terpeleset itu adalah event. Bahaya sendiri adalah, mungkin teman-teman mohon izin ya, karena kita sama-sama praktisi, apabila saya ada salah gitu, silakan untuk dikoreksi. Jadi bahaya itu adalah sebuah kondisi yang menyebabkan, jadi akar dari penyebab terjadinya cedera, kerusakan lingkungan, kerusakan fasilitas atau peralatan, dan menurunnya reputasi. Jadi bahaya ini adalah kondisi berpotensi menimbulkan hal-hal negatif, baik itu cedera atau penyakit akibat kerja, kerusakan lingkungan, kerusakan fasilitas atau peralatan, bahkan yang dapat menurunkan reputasi, itu kita sebut dengan bahaya.
Tapi bahaya itu sendiri belum tentu langsung menyebabkan kecelakaan, karena kecelakaan terjadi apabila ada paparan atau exposure, yaitu jika seseorang atau sesuatu berada di area zona berbahaya. Jadi contoh nih, misalnya ada bahaya bahan kimia. Bahan kimia adalah bahaya, tapi ketika tidak ada orang di sana atau tidak ada sesuatu yang dapat memantik kebakaran atau misalnya orang terpapar, itu belum tentu menyebabkan kecelakaan. Jadi singkatnya, bahaya atau hazard adalah sumber dari bahaya, dan exposure adalah kondisi ketika terpapar oleh bahaya tersebut. Sehingga kombinasi keduanya bisa menimbulkan insiden. Oke, next, Mas. Next. Oke, nah ini kenapa saya tulis di sini. Mungkin Mas Zul kemarin juga nanya ini maksudnya apa audit di sini kan ya. Jadi as per yang kita ketahui, kita plan do check action. Jadi action, kenapa saya tempatkan audit di sini? Jadi kalau bisa di setiap perusahaan itu ada yang namanya audit berkala mengenai khusus untuk penerapan izin kerja. Kenapa? Sistem izin kerja ini untuk kenapa sih sistem izin kerja ini perlu dilakukan audit secara berkala? Jadi untuk audit ini sebenarnya punya beberapa tujuan utama, yaitu untuk menilai kepatuhan nih kita terhadap prosedur perusahaan. Jangan sampai ya balik lagi eh, asal ada aja, atau bahasa ininya nice to have aja nih ada izin kerja gitu. Tapi tidak sesuai dengan prosedur atau kualitas izin kerjanya memang hanya asal ada aja. Nah, kita perlukan audit untuk juga mengidentifikasi kelemahan sistem atau bisa disebut dengan gap analisis. Dari sini kita bisa tahu di mana saja yang masih kurang atau berpotensi jadi masalah. Tujuan audit juga untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian risiko yang sudah dicantumkan dalam izin kerja. Apakah langkah pengendaliannya memang berjalan atau hanya sekedar tertulis aja. Yang keempat, untuk continuous improvement. Jadi audit memberikan rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut. Jadi bukan mencari salah ya, ingat teman-teman, untuk audit ini kita bukan mencari salah, tapi mencari solusi, mencari kekurangan dari sistem kita, dan mencari solusi bagaimana sistem kita dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Jadi intinya perbaikan berkelanjutan. Artinya sistem izin kerja ini harus selalu diperbarui dan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Itu aja mungkin dari saya, Mas Zul. Lebih kurangnya silakan apabila ada Baik. yang mau bertanya. Oke. Oke, terima kasih Bu Widi, luar biasa pemaparannya sangat menarik ya dan membuka wawasan kita semua. Bapak Ibu boleh dong coba berikan apresiasi untuk Ibu Widi dengan emoji tepuk tangan di kolom chat. Terima kasih. Oke, nah sekarang kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu diskusi dan tanya jawab. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau raise hand untuk bertanya langsung. Mungkin saya prioritas yang raise hand dulu deh. Silahkan Bapak Ibu bisa raise hand. Oke, sebelumnya saya sapa dulu, dan kebetulan juga sedang raise hand. Di sini ada Bapak Ketua kita, Ketua Gagar Mahese, Pak David Rolando Manik ya. Selamat pagi Pak David. Ya, pagi-pagi, Pak Silakan Zulfikar. Pak. Ya, terima kasih. Ini kalau saya notice yang 2 minggu lalu atau minggu lalu ya, ini saya ketemunya sama Mas Ridwan Rardian Wijaya juga. Nah, kebetulan hari ini saya menang lagi ini, lebih cepat raise hand saya daripada Mas Ridwan. Saya nggak apa-apa ya Mas Ridwan, nomor 1 lagi nih saya bertanya ini. Saya ingat kemarin beliau nih kemarin nomor 2 tanya ya. Bapak yang pertama nih masih. Iya, lebih cepat saya nombolnya gitu. Bu Widi, saya manggilnya Bu Widi apa Bu Sofia nih Bu? Bebas, Mas.
Panggil kakak Oh, aja kali. iya. Canda. Bebas, Mas. Ya, Bu. Ya, Mm-mm. Bu Widi. Terima kasih banyak. Mungkin saya ada beberapa pertanyaan seperti kemarin juga nih ada agak sedikit borong begitu ya. Tapi mohon nanti berkenan sharing ya karena eh, kami juga mengucapkan terima kasih banyak teman-teman di PHE OSES ya yang diwakili oleh Bu Widi. Akhirnya hari ini juga menyampaikan materi yang sangat menarik ya terkait dengan work permit gitu. Mungkin boleh sedikit di-sharing Bu tadi juga pada saat penyampaian materi permit to work tadi ada salah satu terkait dengan pemetaan SIMOPS ya, simultaneous operation yang mungkin terjadi di lapangan. Mungkin pertanyaan kalau yang pertama terkait dengan SIMOPS ini itu sebetulnya siapa Bu kalau di PHE yang memetakan tahapan pada saat awal planning gitu ya sebelum katakanlah diissued permit ya memetakan tahapan yang akhirnya berpotensi atau memang dianggap sebagai pekerjaan ini SIMOPS gitu atau simultan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua pada saat sudah terpetakan, kemudian disiapkan, kemudian nanti di lapangan, oh ini adalah pekerjaan yang dikategorikan SIMOPS gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang ada di lapangan, sebuah pekerjaan tersebut statusnya SIMOPS itu diketahui seperti apa Bu kalau di PHE ya? Katakanlah, oh ternyata ada dua pekerjaan, itu ternyata ini masuk klasifikasinya SIMOPS nih. Tapi antara pekerja yang satu dan yang lainnya, atau bahkan mungkin bisa jadi tiga pekerjaan, mereka tahu bahwa ini sebetulnya simultan loh, itu seperti apa. Nah, karena mungkin boleh di-sharing karena mungkin di beberapa kendala yang pernah kami alamin itu kalau terkait dengan lokasi saja itu mudah ya secara visual itu terlihat gitu ya SIMOPS yang secara lokasi begitu ya. Tapi kalau secara sistem misalnya terkait dengan pengamanan sistem terhubung gitu ya bisa saja terkoneknya di satu plan tapi ternyata plannya ini nyambungnya sampai 1 kilo yang di sana gitu. Padahal ini SIMOPS gitu ya. Nah, ini bagaimana ini mengkorelasikan seperti itu gitu ya Bu. Terutama untuk notifikasinya ya pada saat suatu permit kita mau terbitkan ini ternyata SIMOPS loh karena di pekerjaan di ujung sana ternyata ini sedang berlangsung juga pekerjaan di lain yang sama. Itu terkait dengan SIMOPS Bu. Kemudian yang kedua tadi menarik disampaikan terkait dengan klasifikasi permit itu ada beberapa ya ada hot permit kemudian permit-permit lainnya gitu ya. Nah yang kritikal ini tadi juga disebutkan kritikal ini berdasarkan apa ya Bu kalau di PHE ya apakah eh, karena ada pekerjaan karena kalau misalnya hotwork ya hotwork itu kritikal atau non kritikal itu nanti siapa yang mendefine Bu? Mungkin pertanyaan terakhir dengan saya tadi terkait dengan audit ya Bu. Biasa ini borong jadi memang ciri khasnya begitu Bu. Iya. Suka borong nih. Yang terakhir Bu kalau terkait dengan audit ya tadi kalau audit ataupun inspection ya ini kan tadi kalau di alur diterbitkan permit dari pada saat isut sampai dengan ditutup gitu ya. Nah untuk evaluasinya kalau di PHE itu seperti apa, Bu? Misalnya ada deviasi terkait dengan penerapan di lapangan, tapi pada saat di awal tadi sudah dipastikan semua sudah terpenuhi gitu ya. Tapi di tengah-tengah ternyata ada sesuatu yang mungkin deviate gitu ya. Contohnya misalnya sebelumnya harus dipasang flashback arrestor pada satu alat ya, atau ada fire blanket yang jumlahnya sekian gitu. Tapi pada saat di lapangan di tengah-tengah berkurang gitu ya. Nah ini evaluasi permit ini munculnya nanti akan bentuknya seperti apa? Mungkin itu Bu. Terima kasih banyak Bu Widi. Banyak ya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Em, kita jawab aja satu-satu ya, takutnya saya lupa. Ya, ya langsung aja. Oke. Jadi untuk SIMOP sendiri, kita tuh untuk PHI sendiri ada prosedur SIMOP. Nah, uh, pada saat apa sih SIMOP tuh? Kalau misalnya SIMOP itu pada saat biasanya yang pekerjaan kritikal ya Pak. Misalnya ada pada saat kita mau pekerjaan diving di dalam di subsea, pekerjaan diving di bawah, terus ada pada hari itu juga ada yang namanya pekerjaan lifting misalnya kayak gitu. Nah, itu jatuhnya ke SIMOP. Nah, boleh nggak sih kita kerja dulu terus SIMOP? Nggak. Jadi SIMOP itu sebisa mungkin di kami itu ada yang namanya perencanaan. Jadi nanti kita ada yang namanya mau pekerjaan besok itu harus kita rencanakan di hari ini. Jadi pekerjaan besok harus direncanakan di hari ini, termasuk pekerjaan yang akan dilaksanakan khususnya kalau saya kan project ya. Project bulan depan itu berbarengan nggak sama kegiatan drilling. Nah, itu harus direncanakan siapa yang akan duluan melaksanakan pekerjaan, siapa yang akan hold atau suspend dulu untuk pekerjaan. Nah, biasanya kita itu ada yang namanya ini ya, apa namanya SIMOP metric. Jadi metriknya itu di atas tuh pekerjaan drilling, di bawah tuh pekerjaan project. Nah, mana dulu nih? Misalnya contoh ada rig masuk, terus barengan dengan bars masuk gitu kan. Nah, ini kan nggak mungkin nih
Nah, siapa dulu yang duluan? Atau misalnya tadi yang pekerjaan lifting, di bawah ada pekerjaan diving, kan itu potensinya risknya tinggi ya. Ini siapa dulu dilakukan. Jadi tidak ada, balik lagi ke sistem izin kerja aman, tidak ada pekerjaan yang tidak terencana. Jadi semua pekerjaan biasanya ongoing proses ataupun ongoing project itu tetap dilaksanakan perencanaannya di awal dulu. Jadi tidak ada, kita nggak tahu nih, ternyata yang satu lagi perbaikan pipa di sini, ada yang lagi buka valve gitu kan, sehingga ada insiden enggak. Nah, seperti itu. Jadi itulah pentingnya sistem izin kerja. Eh, kita laksanakan dulu pekerjaan kita, list dulu nih H-1 yang dibuka permit apa, itu biasanya dicatat oleh PTWC. Jadi biasanya Performing Authority ngirim PTW atau permitnya ke PTWC. Ini loh besok kita mau mengerjakan ini, seperti itu. Nanti dicatat. Jadi kalaupun misalnya ada pekerjaan yang bersinggungan, itu sudah dilaksanakan pengendalian bahayanya. Kalau misalnya pekerjaannya kecil-kecil misalnya ya, ada pekerjaan misalnya di satu sisi ini ada yang lagi lasting misalnya gitu ya. Terus di sisi lain misalnya ada yang lagi install scaffolding. Itu SIMOP nggak? Itu namanya kalau di SIKA ada area affected authority. Jadi ada dua area yang pekerjaan berbeda. Yang satunya itu satu berefek terdampak dan dia harus tahu. Untuk SIMOP sendiri biasanya pekerjaan-pekerjaan yang besar dan berpotensi tinggi ya. Kita buka SIMOP atau simultan operasional. Jadi nanti kita bikinkan SIMOP metrik. Jadi tidak akan ada tidak meminimalisir pekerjaan dilaksanakan berbarengan tanpa pengendalian. Nah, PIC-nya siapa sih? Nah, PIC-nya biasanya ditentukan nanti yang duluan siapa, karena di project sendiri biasanya ada yang namanya komponen ya. Komponen dia representatif dari Pertamina sendiri, itu biasanya ditunjuk sebagai PIC, atau ntar kalau misalnya komen dari komponen dari project dan siapa dari drilling misalnya bareng, itu ditunjuk satu ini yang duluan mana. Kalau misalnya pekerjaan lifting yang di suspend project diving ini suspend gitu. Jadi untuk metrik sendiri sudah jelas di awal. Yang kedua apa ya Mas? Aku lupa. Aku lihatnya evaluasi. Ya, yang di lapangan berarti kalau dalam arti kata SIMOPS yang tidak mungkin SIMOPS itu ada kejadian, karena kalau SIMOPS gede pasti salah satu harus dimenangi, kira-kira begitu ya. Maksudnya Betul, yang betul. dikerjakan, jadi pekerja itu nggak akan ada tuh pekerjaan yang satu dilakukan kalau case-nya di PHE di tempat lain bersamaan, itu tidak mungkin, kira-kira gitu ya Bu. Tidak. Jadi nanti ada yang satu harus ngalah gitu Mas, kalau memang pekerjaannya Ya, berisiko. Gitu. Gitu sih. ya, ya, Jadi nanti di awal-awal biasanya dilampirkan di permitnya itu SIMOP metriknya. SIMOP ya, metriknya dilampirin. Ini siapa dulu yang duluan, siapa dulu yang ini. Jadi in case ada bahaya baru itu kayaknya sudah tidak diminimalkan lah ya. Kalau bahaya sih ada ya kayak gitu, diminimalkan. Untuk administratifnya udah ada seperti itu. ya. Jadi Yang kedua intinya apa kalau Mas? yang Lupa pertanyaannya ya. iya, ya maksudnya karena Hah? tadi pertanyaannya yang terakhir terkait dengan SIMOPS itu, dalam arti kata kalau untuk notifikasi itu berarti tidak ada rely on orang ya yang men-screening tadi, entah itu PTWC atau company man tadi yang disebutin, itu yang men-screening ini Hmm? SIMOPS atau enggak, tapi bukan berdasarkan sistem. Mungkin apakah di tempat Ibu sudah ada sistem yang secara eh, elektronik atau seperti apa gitu ya, kemudian begitu ada permit yang bersamaan muncul itu akan ada early warning, tapi bukan seperti itu ya berarti ya. Memang rely on personel company man ini tadi ya. Ya, nah Ya, untuk ya. yang tadi ya ada berbarengan nggak? Jangan-jangan bareng-bareng? Nggak mungkin ya Mas, karena setiap permit yang diterbitkan itu akan kita itu ada yang namanya rapat rapat di awal ya, rapat SIKA. Jadi yang hadir itu set set kom, eh, sen- set commander, terus ada teman-teman AA biasanya. Jadi hari ini permit yang terbit tuh apa aja? Gitu. Permitnya A, B, C, D, E, E. Kalau misalnya yang di luar itu misalnya, lah ini SIMOP-nya ini, itu nggak akan terjadi. Kita ada screening di
situ sih Mas, di izin yang diterbitkan kita tulis ada di PTWC, misalnya ini izin cold work nih atau udah nggak ada ya cold work. General work ini diterbitkan di jam 8 sampai jam 10 itu dicatat seperti itu. Jadi ada pencatatan. Jadi kalaupun misalnya ini kayaknya maksudnya takutnya ada orang yang kerja aja gitu ya. Enggak. Jadi satu area misalnya production satu area itu ada yang namanya SC dan dia yang mengotorisasi permit itu. Jadi permitnya nggak masing-masing. Yang mengotorisasi dan menandatangan adalah yang punya area itu biasanya superintendent gitu. Jadi nggak mungkin pekerjaan dilakukan tanpa permit sih. Harusnya sih Ya. dilakukan karena ini sistem ya. Jadi ada yang mengotorisasi, pekerjanya pun, PA-nya pun tidak sembarangan ya. Tidak semua orang bisa jadi PA, jadi harus ada training dulu dan ada otorisasi dari SC di area tersebut gitu, Mas. Ya. Oke, Bu. Gitu. Tadi yang pertanyaan kedua terkait kritikal, Bu. Kritikal, oh Jadi pekerjaan ada kritikal ya. pekerjaan yang kritikal, bedanya sama hot work yang kritikal non kritikal atau pekerjaan Eh. yang pengangkatan tapi kritikal non kritikal gitu. Jadi untuk hot work, jadi untuk hot work ini yang merah ya, permit merah itu adalah yang api terbuka, kayak open flame type welding dan potensi percikan api spark potensial di area light platform itu masuknya ke hot work. Nah, kalau critical itu adalah misalnya yang memang kita kaji risikonya tinggi ya dari berdasarkan pengalaman sebelumnya ataupun kita punya ada yang namanya Pertamina Golden Rule CLSR, Corporate Safety Golden Rules itu seperti walking at height, terus bekerja di pinggir pembatas, misalnya pengecatan di pinggir platform gitu kan, itu kita sebut kritikal. Terus pekerjaan diving, terus lifting yang kritikal yang memang tidak rutin. Kalau lifting hanya menggunakan katrol seperti itu, kita masukkan ke general work aja. Terus ada ground disturbance, penggalian, di mana misalnya penggalian menggunakan ekskavator, itu kita masukkan ke kritikal. Terus yang berhubungan dengan listrik, light electrical, itu masuk ke critical work. Ada yang misalnya blasting pakai abrasif ya, abrasif blasting itu masuk ke kritikal. Terus pekerjaan radioaktif itu masuk ke kritikal kayak gitu. Kalau misalnya general work terus pekerjaan apa aja sih? Pekerjaan misalnya pekerjaan pengecetan, terus penggunaan air, power tools kayak gitu. Terus transfer bahan bakar atau bunkering itu maksudnya ke general work gitu Mas. Kurang lebih Ya, ya. seperti itu. Ya, yang mendefine Bu, misalnya Bu, kalau Ibu tadi nyampaikan, hot work ternyata karena dia di pinggir itu ya, di platform sehingga menjadi kritikal. Pada saat disubmit, katakanlah dia nggak nyebut sebagai kritikal, tapi yang mengubah itu menjadi kritikal itu yang mendefine siapa Bu? Itu udah ada di TKO-nya Mas, kita udah ada di prosedur. Iya ya, prosedur kan Udah bisa dimasukkan ke prosedur. dilanggar maksud saya sama orang, cuman orang yang terakhir memastikan bahwa itu tidak salah jalur antara kritikal sama non kritikal Bu. The last personnya Nanti siapa kan Bu? masuk ke nanti kan masuk ke SC Mas, ke site controller, masuk ke SC. Jadi nggak ada pekerjaan yang tidak tercatat. Jadi nanti SC atau AA itu harus tanda Setingkat apa tangan tuh? di permitnya. SC itu Kenapa? setingkat? SC setingkat apa Bu? Superintendent biasanya. Oke, nice. Thank you, Jadi Bu. nanti AA. Hmm. Terus tadi apa Mas? Pertanyaan terakhir. Audit. Ya, Ini, Mas David yang auditnya tentang yang tadi terkait dengan deviasi aja, Bu. Maksudnya kalau pas di tengah jalan tiba-tiba ada deviate gitu ya. Nah, kemudian membuat deviate tadi itu menjadi salah satu item dalam evaluasi permit itu diterjemahkan di mana, Bu? Tapi kan pasti ada, Oke. katakan di tempat Ibu ada stop card, kemudian ada SWA, stop working authority, dan lain-lainnya gitu ya. Tapi ini memasukkan bahwa tadi terjadi deviate pada permit ini tuh prakteknya seperti apa, Bu, kalau di PH itu? Oke, kalau misalnya ini ya permit ya. Kalau permit sih kayak kalau di kita juga ada yang namanya kartu observation card ada. Itu kita review per hari, close-nya berapa, open-nya berapa, ada hypo apa tidak. Nah ini untuk terkait evaluasi permit kita laksanakan tiap minggu. Kita ada inspeksi kalau
bahasanya inspeksi ya, tapi sebenarnya audit. Kita jadi permit yang sudah dilaksanakan kita ambil berapa samplingnya, berapa nih permit. Oh ini ada kekurangan, ternyata nggak ada yang tanda tangan. Itu kita tulis di ada yang namanya toolsnya ya, tools auditnya, inspeksinya. Ditulis permit si A ini kurang gini-gini. Terus nanti tiap bulannya kita akan ada tinjauan bulanan, Mas. Jadi dilihat nih, oh ternyata di sini tuh trendingnya itu banyak permit yang tidak dikembalikan atau permit yang tidak lengkap penulisannya. Itu nanti menjadi output untuk program selanjutnya. Biasanya sih kita laksanakan sosialisasi kembali ke teman-teman pembuat permit disosialisasikan lagi, oh ini kurang nih seperti ini, atau misalnya kayak L2RA yang sering yang tadi saya jelaskan ya, masih banyak yang nulis bahayanya adalah terjatuh gitu kan. Nah, berarti kita harus lakukan sosialisasi lagi. Ini ada peran karena alhamdulillah ya untuk departemen saya itu dari manajernya itu ini juga apa namanya? Concern juga terhadap HSE, biasanya diingatkan sama manajernya dari lini bawah, dari company man akan mengingatkan lagi nih kepada pembuat permit, termasuk kan ada HSE koordinator di lapangan, nanti dia akan mensosialisasikan lagi personil-personil yang masih kurang pemahamannya tentang permit. Nah, jadi sebenarnya Mas, kalau di kami itu ada screeningnya dari awal dulu ya untuk personil yang akan membuat permit. Screeningnya dari apa? Pertama dari ada training dulu. Jadi untuk teman-teman kontraktor itu kita training semuanya. Cara pembuatan permit termasuk list register dan lain-lain kita ada. Jadi untuk memastikan kompetensi orang itu sesuai dengan yang kita persyaratkan gitu kan. Jadi ada trainingnya dulu. After training tuh kita ada otorisasi. Otorisasi biasanya wawancara. Otorisasi biasanya wawancara oleh AA dan ada diterbitkan surat otorisasi oleh SC. Jadi biar dia tuh sesuai dengan spek yang kita mau, seperti itu sih Mas. Untuk evaluasi tadi kata Mas ada evaluasi nggak? Ada tinjauan bulanan, ada audit, ada inspeksi mingguan. Biasanya setiap minggu 2 atau 3 kali melaksanakan inspeksi sistem izin kerja, terus ada tinjauan bulanan juga yang datang SC dan AA, dan ada audit tahunan yang dilaksanakan oleh subholding upstream sih biasanya sih. Gitu sih Mas. Kalau di kita ya, gitu. Mantap. Terima kasih banyak Bu Widi. Dapat salam dari Mas Arif juga tadi. Waalaikumsalam. Iya, ya. Gitu ya. Oke, terima kasih Pak David. Selanjutnya tadi ada yang raise hand lagi. Ada Pak Ridwan Rahadian. Silakan Pak Ridwan. Ya, terima kasih Bapak Zulfikar atas waktu yang diberikan. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak David selaku Ketua Kagama HSE yang tadi juga sempat menotis saya. Sebelumnya izinkan perkenalkan, saya Ridwan, saya merupakan mahasiswa semester 7 dari program studi Geografi Lingkungan UGM. Terima kasih Bu Widi atas materinya mengenai sistem izin kerja yang sudah disampaikan. Menurut saya materinya sangat menarik dan sangat membuka wawasan saya sebagai mahasiswa. Sebenarnya saya masih cukup awam dengan dunia HSE, Bu. Namun saya memiliki ketertarikan untuk belajar lebih dalam, salah satunya melalui webinar yang diselenggarakan oleh Kagama HSE ini. Jadi kalau tadi Bapak David pertanyaannya sangat kompleks dan spesifik, saya mau tanya yang umum-umum saja, Bu. Jadi selama Ya. Ibu Widi berkarir sebagai HSSE Engineering, apakah pernah menemui kesulitan atau tantangan dalam mengimplementasikan sistem kerja ini di lapangan? Jika iya, tantangan terbesar apa yang pernah muncul dan strategi apa yang Ibu Widi lakukan untuk mengatasinya? Terima kasih, Bu. Oke, makasih Mas Ridwan. Bismillah ya, semoga lancar ya kuliahnya ya. Ya, kesulitan dan tantangan banyak ya Mas ya, uh, karena saya pun kerja di sini sebagai user dari beberapa kontraktor. Khususnya waktu dulu itu saya pernah building bangunan untuk untuk area pekerjaan. Jadi karena membangun bangunan ini masuknya ke departemen proyek.
Jadi kami juga termasuk nggak hanya di laut, di darat juga. Tantangannya itu di mana, mohon maaf, karena kan itu sipil ya. Jadi teman-teman PA atau orang-orang yang kita delegasikan sebagai peminta atau pemohon kerja itu adalah abang-abang sipil ya, tukang bangunan lah itunya ya, kayak gitu kan. Dimana memang akan berbeda dengan kontraktor yang di offshore yang minimal untuk peminta kerjanya itu masih bisa kita arahkan, karena mungkin banyak juga pekerja cabutan juga ya, karena kita juga banyak harus banyak menyerap tenaga kerja, jadi kesulitannya dan tantangannya yaitu behaviornya mereka terhadap K3. Apalagi yang biasanya itu dia bikin rumah gitu kan, harus pakai baju, sandal capit dan lain-lain, ini harus direpotkan dengan harus isi-isi form. Sebelum bekerja harus isi-isi form, harus ngomong di depan teman-temannya, menyampaikan ini, itu suatu tantangan. Tapi alhamdulillah selama pekerjaan berlangsung, memang awalnya berat ya, karena mengubah kebiasaan orang yang tadinya sama sekali tidak mengenal keselamatan, ini dipaksa harus bekerja dengan sistem yang memang mungkin dia tidak nyaman. Contoh, tidak boleh merokok di area platform, di area live ini ya, apa namanya, yang ada hidrokarbonnya, itu sangat sulit. Terus harus menggunakan coverall saat bekerja, yang tadinya sandal capit, coverall dan sepatu itu sangat sulit. Tapi after itu 3 bulan, mungkin 3 bulan, karena kita paksa ini harus seperti ini. Kalaupun misalnya memang tidak bisa, itu ada pelanggaran, violation, berarti kita harus harus tetap melaksanakan K3 walaupun berat. Akhirnya bisa dengan pendekatan-pendekatan yang berbeda, seperti itu sih Mas. Jadi emang segala sesuatu itu emang harus dikomunikasikan, harus berdasarkan, kita juga harus beradaptasi pada siapa audiens kita berbicara ya. Kita akan berbeda dengan misalnya kontraktor yang besar dengan kontraktor-kontraktor yang sifatnya sipil ya, kayak abang-abang yang biasanya nggak pernah pakai safety kayak gitu. Kita ingetin lagi, tapi kesini-sini malah mereka yang happy ya. Maksudnya kayak misalnya kayak aku kadang-kadang suka naik tanpa chin strap ya, Bu, chin strapnya, oh iya gitu. Jadi akhirnya budaya itu terbentuk dengan sendirinya akibat pemaksaan, dan mungkin karena ya balik lagi behavior ditularkan dari temannya ke temannya, dan juga alhamdulillah dukungan dari top manajemen juga sih untuk safety. Jadi akhirnya project bisa dilaksanakan dengan aman sih, dengan man hours yang cukup lumayan besar sih waktu itu. Dan waktu itu juga COVID, Mas, ya. COVID kan susah ya, kita harus ada protokol kesehatan, di mana harus di karantina teman-teman itu yang tadinya nggak pernah tidur di AC nih, kita harus sediakan penginapan yang nyaman gitu, yang memang terisolir dari yang lain. Dan dari situ itu tantangan terberat, tapi alhamdulillah sih berhasil dengan ya balik lagi komunikasi dan dukungan dari manajemen sih. Yang paling penting yang bisa saya rasakan adalah dukungan dari top manajemen sih untuk K3 ini, untuk implementasi K3 di lapangan. Gitu sih Mas. Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih Pak Ridwan. Selanjutnya ada Pak Zulfan Nazal. Silakan Pak Zulfan. Terima kasih, Pak Zulfikar. Ya, terima kasih juga Bu Widi. Saya ingin menanyakan ini terkait dengan Firewatch nih ya. Ini kalau merujuk ke NFPA 51B, ini kan prakteknya itu apakah ada personel khusus yang harus ditunjuk sebagai Firewatcher, misalnya dari tim ERT, atau mungkin bisa juga kayak ini Bu, prakteknya itu untuk misal personelnya itu bisa bertugas gantian. Jadi kalau satu tim welder gitu, nah salah satunya dibebas tugaskan jadi Firewatcher. Nah nanti tiap berapa waktu itu nanti gantian gitu. Apakah bisa seperti itu atau memang harus personel khusus yang ditunjuk? Mungkin itu saja Bu pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Mas Zulfan. Nah, untuk Firewatcher ini, kalau dulu ya, kalau dari
dari pedoman yang dulu itu firewatcher itu orang yang di luar orang yang sudah melaksanakan atau melakukan training SIKA ya di lingkungan kami. Tapi untuk firewatcher yang sekarang di Telkom yang sekarang, yang penting dia minimal, yang penting bukan minimal, yang harus requirement-nya adalah orang yang sudah melaksanakan basic fire training ya, di minimal itu untuk persyaratannya. Jadi boleh nggak siapa aja? Boleh, asal dia itu sudah memiliki training. Terus boleh nggak diganti? Boleh aja sih Pak untuk penggantian orangnya. Asal memang sudah ditunjuk oleh perusahaan dan sudah mampu untuk melaksanakan atau melakukan tugas dan tanggung jawabnya pada saat watcher sih sebagai firewatcher. Di luar IRT nggak? Itu bisa di luar IRT, bisa juga include di ERT karena beberapa perusahaan yang memang sudah besar ya, sudah besar ininya apa namanya manpowernya biasanya ada orang khusus juga. Tapi kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan kecil yang memang dia masuk ke ERT, it's okay. Yang penting dia sudah training firewatcher sih Pak untuk persyaratannya. Gitu. Oke, Gitu Pak. terima kasih atas jawabannya, Bu. Ya, sami-sami. Sami-sami Pak Zulfan. Terima kasih sudah bertanya ya. Oke, teman-teman ada lagi? Kalau tidak ada yang raise hand, saya coba bacakan di kolom komentar. Kita masih punya 10 menit, Bu, untuk sesi tanya jawab ya. 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 Banyak banget ya. Di chat yang banyak saya coba mulai dari atas dulu. Oke, nah ini dari Murung Raya. Ada Pak Arianto ya. Izin bertanya Bu Widi, bagaimana seharusnya perusahaan menangani konflik kepentingan ketika ada tekanan produksi yang mendorong percepatan pekerjaan, tetapi prosedur izin kerja memperlambat proses. Wah, ini relate semua sih kayaknya. Itu yang pertama, Bu. Kebetulan ada dua, kita bacakan aja. Yang kedua, apakah sistem izin kerja yang ada cukup adaptif untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi di lapangan secara dinamis? Misalnya ada perubahan cuaca yang disampaikan tadi, kondisi geoteknik atau gangguan operasional. Mungkin itu, Bu. Oke. Yang pertama, perusahaan mengalami konflik kepentingan tekanan produksi. Jadi ya balik lagi ya Mas ya, yang namanya penerapan atau implementasi itu harus kuat dari atasnya dulu ya Mas ya, Ya. dari pimpinan tertinggi, baru ditularkan ke bawah-bawahnya. Karena akan susah ya kalau misalnya di bawah sudah kuat tapi tidak didukung oleh pimpinan tertinggi gitu ya, seperti itu. Jadi misalnya ada tekanan produksi yang mendorong kecepatan, tapi prosedur izin kerjanya memperlambat proses. Nah, ini biasanya kalau misalnya, nah perlunya yang tadi balik lagi ke plan, kita harus ada yang namanya strategi implementasi dulu nih. Jadi untuk izin kerja ini harus disepakati antara manajer to manajer, antara manajer produksi dengan manajer HSE. Nah, itu sifatnya top level, Mas. Jadi, saran saya dari teman-teman yang memang agak kesulitan untuk prosedur izin kerja ini, buatkan implementasi tertulis, strategi implementasi tertulis. Misalnya, kalau misalnya ada pekerjaan produksi, tapi ini harus ada izin kerja, itu harus dicantumkan dalam strategi implementasi tertulis itu, dan ditandatangani oleh kedua belah pimpinan departemen, baik itu pimpinan produksi ataupun pimpinan HSE ataupun pimpinan dari maintenance, itu ditandatangani dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi sebagai komitmen dari pimpinan kita terhadap implementasi HSE seperti itu. Itu penting karena kita pun di bawah akan memegang itu. Jadi sama halnya ya, kadang-kadang orang yang nggak mau punya tanggung jawab terhadap permit, nggak mau tanda tangan, tapi kalau misal kita sudah ada tertulis dari atas, itu nggak akan bisa berkutik lagi. Jadi intinya harus ada yang namanya, balik lagi, plan-nya, perencanaan, baik itu prosedur ataupun strategi implementasi tertulis. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, untuk sistem kerja adaptif nggak? Nggak.
menurut saya ya. Kalau sistem kerjanya tetap sama sesuai dengan yang ada di prosedur ya. Misalnya kalau hotwork kita tetap hotwork, tapi yang bisa berubah adalah risk assessment, risk assessment atau penilaian risiko. Jadi permitnya sama, tapi penilaian risikonya itu bisa berubah. Contoh, ya balik lagi kayak tadi saya bilang ketika ada ini ya, apa namanya, kita bekerja yang tadinya tidak ada cuaca buruk, yang tadi terus tiba-tiba ada cuaca buruk gitu ya. Tadinya permitnya bukannya permit merah, tetap permit merah, tapi yang akan berubah adalah risk resiko dan mitigasi resikonya yang perlu kita rubah. Seperti itu sih, Mas Baik. Zulfikar, yang bisa saya jawab. Baik, jelas Bu. Mungkin kita lanjut dulu. Ada Pak Fahmi di sini Bu, dari Maluku Utara. Ketika semua proses sudah kita jalankan, mulai dari plan, do, check, action, dan masih terjadi eksiden, kira-kira dari kejadian yang sudah pernah terjadi atau dari pengalamannya Ibu Widi, faktor apa yang kira-kira menjadi penyebabnya? Oke, biasanya udah plan, do, check, action. Nah, ini balik lagi di kualitas dari risk registernya, Mas. Jadi kadang-kadang ada orang yang bikin risk register tuh tidak asal ada aja. Terus kualitas risk registernya juga, bukan risk register, risk assessment ya. Risk assessment-nya itu kurang sesuai dengan implementasi lapangan. Atau misalnya di risk assessment-nya udah bagus, udah indah nih kata-katanya, janji-janjinya indah, akan melakukan ini. Tapi kenyataannya tidak dilaksanakan. Nah, biasanya itu dari situ ada lack of control dari situ, lack of control dari penerapan implementasi mitigasi atau penerapan yang risk registernya asal ada aja tapi tidak dilaksanakan. Seperti itu. Balik lagi, ada juga ya faktor X, ada juga faktor kompetensi. Biasanya ada faktor kompetensi orang pekerjanya tidak kompetensi, ada juga violence atau ini ya apa namanya pelanggaran terhadap prosedur biasanya itu. Terus ada juga yang sifatnya beberapa insiden, mungkin nggak hanya ini ya mungkin teman-teman juga pernah baca yang namanya listener beberapa insiden di industri itu gara-gara orang yang mau terlalu baik sifatnya, yang memang bukan otorisasinya dia. Contoh karena dianya mau ngebantu teman, akhirnya walaupun dia nggak masuk ke dalam tim itu, akhirnya dia bantu, akhirnya insiden itu ada. Nah, jadi bisa jadi kalau misalnya saya jabarkan, pertama yang otorisasi, yang kedua kompetensi, yang ketiga adalah lack of control. Lack of controlnya baik itu kontrol mitigasi dan risk assessment untuk mitigasi risikonya. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Mas. Oke, baik Bu Widi, pertanyaan terakhir Bu dari Pak Dedi Irawan. Tadi ada stigma bahwa bisa saja work permit ini menghambat produksi ya, mungkin di beberapa perusahaan Bu. Bagaimana melakukan pendekatan kepada bisnis proses owner sehingga mereka ada kesadaran bahwa work permit ini memang sangat penting sebenarnya? Oke. Nah ini susah ya karena levelnya sudah di top manajemen ya. Cuman kalau misalnya saya suggest ke beberapa teman-teman kontraktor di bawah saya ya untuk ini. Yang pertama sih harus dari komitmennya dulu, dikuatkan dulu komitmennya. Yang kedua bisa dari jalur audit ya Mas ya. Dari jalur internal audit. Jadi bisa dari situ kan kalau internal audit kan memang harus di close ya, mau nggak mau gitu kan. Nah dari jalur internal audit biasanya kita perkuat di situ, ini mau nggak mau harus seperti ini, seperti itu sih. Yang ketiga mungkin dari biasanya sih kalau misalnya dari owner itu requirement dari stakeholder. Nah mungkin untuk teman-teman yang di pertambangan bisa approach ke ISDM mungkin ya minta explore help untuk seperti ini. Harusnya sih ada ya karena kalaupun di migas itu kalau di migas itu udah ada di PTK 005 sih. Jadi kita harus selalu comply ke PTK 005 sih kalau misalnya di migas ya. Nah untuk ISDM mungkin saya nggak bisa jawab ya karena saya
tidak berkecimpung di mungkin dari teman-teman bisa diperkuat pada saat pembentukan atau ini regulasi atau pada saat inspeksi dari teman-teman stakeholder sih gitu sih Mas, mungkin yang bisa saya jawab seperti itu. Baik, oke. Oke, terima kasih Bu Widi. Kayaknya cukup ini ya Bu ya. Pertanyaannya cukup karena waktu juga sudah mendekati ya, sudah hampir habis, tinggal 1 menit lagi. Dan saya kira juga yang bertanya total tuh ada 6. Ada Pak David, Pak Ridwan, Pak Zulfan, Pak Arianto, Pak Fahmi, dan Pak Dedik. Mungkin kalau Pak David kita take out dari penerima hadiah karena beliau adalah penyelenggara ya. Izin ya Pak David ya. Jadi selamat buat Bapak-Bapak yang saya sebutkan namanya tadi, nanti akan dihubungi oleh panitia Kagama HSC Talk ya. Oke, jawaban dari Ibu Widi sangat mencerahkan kita ya terkait dengan implementasi sistem izin kerja ini. Terima kasih banyak Ibu Widi, dan sebelumnya saya coba tanyakan dulu ke Pak David, mungkin ada closing statement Pak sebelum kita menutup kegiatan ini. Pak Ya, David masih monitor? masih dong, Oh Pak masih. Siap. Zulfikar. Iya. Ya, ya, terima kasih. Mungkin saya singkat saja, Pak Zulfikar, Bapak Ibu, rekan sekalian, Bu Widi. Mungkin sedikit quotes ini anu tadi ya, terinspirasi dari Bu Widi ya terkait dengan materi kita hari ini ya. Saya ambil dari Pak Rob Long ya. The real enemy of safety is not non-compliance, but not thinking. Jadi musuh utama dari K3 sebetulnya bukan hanya ketidakpatuhan, tapi ketidakengganan kita untuk berpikir gitu ya. Jadi sebetulnya kalau faktor yang lebih besar dari ketidakpatuhan K3 itu seringkali terjadi karena keengganan berpikir secara kritis ya. Kenapa hal tersebut diatur sedemikian rupa di dalam permit? Karena memang akhirnya kita perlu untuk melihat bahaya atau resiko baru yang mungkin muncul ya. Jadi terima kasih, relevan sekali dengan materi hari ini, sangat menarik Bapak Ibu karena penerapan izin kerja ini adalah sebuah jaminan keselamatan kepada seluruh stakeholder yang terkait gitu ya, bukan hanya tadi yang disampaikan oleh Bu Widi, bukan hanya seorang eksekutor, tapi juga kepada pemilik area, company, dan juga seluruh personel ya yang mungkin terdampak ya. Jadi sekali lagi ini termasuk langkah untuk berpikir, analisa, dan sebuah pekerjaan di mana itu apakah bisa kita laksanakan dengan aman atau tidak. Sekali lagi, hari ini spesial karena biasanya Pak Zulfikri kita angkringan dibuka di malam, cuman hari ini Iya. kita buka lebih awal kan gitu ya. Dan ada narasumber tadi Bu Widi Sofianti sekali lagi dari Project ICC Manager Pertamina Hulu Energy OSES. Terima kasih sudah berkenan untuk sharing hari ini penerapan dan pengalaman dalam penerapan permit to work ya di tengah-tengah weekend hari Sabtu ini. Semoga sharing ini menjadi berkah untuk kita semua. Sehingga kita semua bisa Ya. membantu Amin. mendorong menciptakan lingkungan kerja lebih baik untuk teman-teman yang di industri ya. Mungkin teman-teman yang baru mau masuk ke dunia kerja ini untuk mempersiapkan teman-teman yang baru mungkin untuk mendapatkan wawasan. Untuk teman-teman akademisi juga kami harapkan selaku penyelenggara ini sebagai pengkayaan knowledge untuk kita semua. Dan tentunya juga terima kasih Pak Zulfikar untuk berkenan moderator kita pagi hari ini sehingga acara kita Ya. juga dengan penuh kelancaran. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh peserta. Kurang lebihnya dalam pelaksanaan kami juga mohon maaf. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Matur nuwun. Oke, terima kasih Pak David, Bapak Ibu semua. Sebelum saya tutup, izinkan saya menarik satu benang merah dari pembahasan kita hari ini ya, bahwa sistem izin kerja yang disampaikan oleh Ibu Widi tadi bahwa memang khusus untuk kegiatan yang berisiko, di mana sebelum kita menerapkan ini atau melaksanakan kegiatan ini di beberapa perusahaan, teman-teman juga, Bapak Ibu sekalian, perlu kita laksanakan yang namanya strategi implementasi ya, supaya apa yang kita rencanakan, apa yang kita bentuk, program-program yang kita buat itu bisa lancar ya. Tidak ada konflik kepentingan seperti itu. Oke. Kita sudah sampai di penghujung acara Kagama HSC Talk hari ini. Terima kasih kepada Ibu Widi Sofianti atas materi dan jawaban yang luar biasa. Terima kasih Bu untuk semua ya peserta yang sudah berpartisipasi aktif juga.
Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan bisa langsung kita terapkan di tempat kerja masing-masing. Jangan lupa terus untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Kagama HSE Talk yang luar biasa. Saya kagum juga dengan acara ini dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya juga. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap selamat bekerja. Terima kasih teman-teman semua. Makasih Bu Widi, Pak David ya. Ya, thank you. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih Mohon maaf kalau Bu ada Widi, salah. Pak kasih. Zulfikar. Izin live Terima ya. kasih. Assalamualaikum. Salam. Ya. Salam. Pak Agus Salim, ini Pak Agus Salim, anu kah? Dari Weir Mineral kah, Pak Agus Salim? Oh, mungkin nggak anu ya. Tadi aku lihat ada nama Pak Agus Salim soalnya. Udah live sepertinya Pak. Ya, ya, ya. Terima kasih ya Pak Zulfikar ya. Makasih Pak David. Ya, Pak Zulfan masuk kan nih Pak? Atau lagi di mana Pak Zulfan? Saya lagi Lagi di off juga set, Pak. kebetulan. Lagi di set ini Pak. Oh, lagi di set luar biasa nih, berkenan hadir juga. Matur nuwun Pak Zulfan. Makasih Pak. Ya, saya izin. Thank you, thank you. Terima kasih Pak David. Oh, Pak Singgih. Aduh, gantian aku malah ini. Pak Singgih, terima kasih ya Pak Singgih ya. Ngapunten Pak David. Halo, Nggak lihat lah, tadi. matur nuwun, aku malah terima kasih tadi acara sudah berjalan dengan lancar Pak Singgih. Terima kasih supportnya Pak David. Siap, siap, Meluangkan Pak. waktunya.